Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudiansah, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi, terutama yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, yaitu infeksi virus corona yang saat ini melanda dunia kita, baik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan juga seluruh dunia lainnya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini penyakit yang baru saja sekitar bulan Desember 2019 dan semakin marak, semakin banyak sampai hari ini sudah banyak memakan korban, mungkin hampir ratusan ribu, bahkan mungkin mendekati jutaan. Nah, tidak terlepas juga di tempat kita di sini bahwa COVID-19 juga menyebar dengan cepat dan pesat. Nah, untuk itu mungkin saya akan berbagi apa saja sih gejala-gejala dari COVID-19 ini. Nah, gejala utama terutama sekali adalah demam menggigil. Jadi kalau kita ketemu orang yang demam tinggi, rata-rata di atas 38 pasti derajatnya. Itu salah satu gejala utama. Berikutnya adalah nyeri menelan dan sakit tenggorokan serta kadang-kadang kering rasanya. Dan ini apabila kita menelan sesuatu pun terasa sakit dan meradang merah di dalamnya. Juga batuk yang kadang-kadang tidak bisa ditahan dan ini bisa berpengaruh terhadap penularan juga. Gitu ya. Selain itu juga pilek. Jadi hidung meler, beringus, kadang kental, kadang masih cair ya. Ini masih merupakan gejala yang umum terjadi juga pada penyakit-penyakit lain, yaitu penyakit influenza lain ya. Belum tentu jadi ini adalah penyakit infeksi coronavirus akibat COVID-19. Yang paling khas banget adalah sesak nafas. Rasanya orang itu sulit bernapas, seperti dada berat. Kenapa? Karena paru-parunya tidak bisa mengambil oksigen. Sehingga dengan pemeriksaan adanya oximetri yang bisa kita cari di pasaran dengan harga relatif terjangkau, bisa mengetahui berapa oksigen di tubuh kita. Apabila kurang dari normal, kurang dari 96, berarti kemungkinan adalah kekurangan oksigen. Dan ini salah satu gejala yang cukup khas untuk COVID-19. Nah, selain gejala tadi, ada gejala yang lain dari penyakit pernapasan, yaitu adalah perut, bagian perut atau abdomen. Jadi gejala-gejala intestinal, itu seperti nyeri perut, mual muntah, kadang-kadang diare. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu juga gejala COVID-19. Yang anehnya lagi adalah gejala kelainan kulit. Kulit ada bintik-bintik, bentol-bentol dan sebagainya, bahkan gatal-gatal yang kadang-kadang dikira penyakit kulit. Dan ada gejala saraf juga, seperti penurunan kesadaran, kadang-kadang seperti orang kayak koma dan sebagainya. Dikira ini mungkin stroke, ternyata memang penyakit COVID-19. Jadi, ternyata gejala COVID-19 ini sangat-sangat bervariasi sekali, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi apakah ini benar-benar COVID-19 atau bukan. Belum lagi nanti ditunjukkan dengan hasil laboratorium. Hasil laboratorium sekarang juga sangat berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya atau kondisi-kondisi penyakit virus yang lainnya. Dari beberapa kasus ternyata leukositnya justru bisa saja meningkat. Ini memang lain ya. Tapi memang ada kondisi tertentu, yaitu perbandingan antara neutrofil dan limfosit yang sangat jauh sekali, bahwa limfositnya rendah, neutrofilnya tinggi. Itu bisa menjadi patokan juga. Tapi pada beberapa kasus penyakit juga banyak yang terjadi seperti itu, terutama kasus-kasus yang kronis, misalnya pada pasien-pasien yang cuci darah. Nah, itu yang bisa kita lihat dari laboratorium. Dan selain itu juga adalah ronsen dada. Ronsen dada tampak bercak-bercak dari foto tersebut. Ya, memang yang paling utama adalah dengan pemeriksaan CT scan dari dada tadi. Orang menyebutkan, para ahli, yaitu adanya GGO, ground glass opaque. Jadi tampak sekali gambaran seperti botol kaca. Yang terakhir adalah pemeriksaan
Pemeriksaan juga yaitu rapid test yang banyak dikerjakan di beberapa orang ya. Ini memang hasilnya belum bisa dipastikan karena bisa saja positif palsu, bisa juga negatif palsu. Yang berbahaya adalah negatif palsu. Dikatakan dia negatif, ternyata dia ada kuman virus sehingga menularkan. Yang terakhir itu adalah pemeriksaan swab. Dengan cara pemeriksaan swab diambil di bagian tenggorokan, didapatkan virusnya, dan itulah yang merupakan hasil sebagai konfirmasi COVID-19. Kita sudah tahu semua tentang gejala-gejala, tentang tanda-tandanya, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis. Mungkin kita akan juga bisa membahas mengenai bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit ini tadi, yaitu COVID-19. Sudah banyak dibahas tentang bagaimana penularan atau penyebaran dari COVID-19, yaitu dari percikan ludah yang disebut dengan droplet. Sehingga yang paling efektif untuk mencegah adalah menggunakan masker bagi mereka yang terinfeksi atau merasa kira-kira dia sakit atau dia pernah berdekatan dengan orang yang positif atau baru pulang daerah tempat yang memang merah, zona merah atau red zone, yang di sana memang banyak sekali kasus COVID-19. Karena kita tahu bahwa penularannya lewat percikan ludah droplet tadi, maka yang perlu harus diperhatikan adalah dia akan bisa menempel di semua permukaan. Jadi hindari untuk memegang barang-barang di sekitar yang kemungkinan ada bekas percikan orang yang infeksi. Tempat umum misalnya. Tangan ini akan bisa menularkan. Jadi misalnya gagang pintu, eskalator, dan juga mungkin tangga dan dinding-dinding lainnya. Sehingga pencegahan yang paling utama selain tadi menghindari untuk memegang tadi adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir memang sangat efektif mencegah. Selain itu, kalau tidak ada, kita bisa gunakan sanitizer, hand sanitizer. Masker merupakan salah satu juga mencegah bagi mereka untuk menularkan dan bagi mereka yang memakai untuk ditularkan, sehingga sangat efektif dengan penggunaan masker. Jadi pergunakan masker setiap kita keluar rumah atau melakukan apa saja yang di luar yang kemungkinan akan bertemu sama orang lain. Tetap gunakan masker. Berikutnya yang paling juga utama adalah menjaga jarak, social distancing. Jarak antara orang dengan orang yang satunya lagi mungkin lebih dari 1 meter. Kenapa? Karena kemungkinan percikan ludah atau droplet tadi itu tidak bisa menjangkau terlalu jauh, ya. Tapi tetap diingat bahwa kemungkinan droplet yang sangat kecil sekali mungkin bisa tertiup angin, jadi semakin jauh dia akan jatuhnya. Sehingga diharapkan jarak 2 meter atau bahkan 4 meter. Jadi di tiap-tiap ada tempat makanya dipisahkan dengan jarak duduk dan jarak berdiri. Dan ini juga menjadi salah satu yaitu physical distancing. Kalau perlu tidak bertemu muka. Jadi menghindari sama sekali untuk saling kontak dengan orang lain. Berkumpul-kumpul menjadi tempat penularan yang paling efektif. Kita tahu semakin banyak angka kejadian COVID-19 terjadi karena masih banyak masyarakat yang sering berkumpul dan kita tidak tahu di antara mereka salah satu mungkin ada yang membawa virus walaupun tidak bergejala. Janganlah sampai COVID-19 semakin banyak, semakin merebak di tempat kita. Kita bisa membantu dengan cara mencegah penyebaran dan penularan ini. Karena sampai saat ini belum ada obat ataupun vaksinasi yang efektif untuk penyakit. Terakhir, saya mengucapkan turut berduka kepada para korban yang sudah terkena COVID-19, bahkan yang sudah meninggalkan kita, dan juga para pahlawan-pahlawan, para tenaga-tenaga medis yang telah berjuang untuk melawan COVID-19 ini dan juga telah gugur. Maka kita mendoakan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang akan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Saya
Dr. Muhammad Rudiansyah, spesialis penyakit dalam konsultan bidang hipertensi. Mari kita cegah, mari kita hambat COVID-19 di tempat kita. Bergerak